Saudara Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan Sylvester Matutina soal ada tokoh besar di balik kasus ijazahnya. Saat ditanya siapa, Jokowi menjawab jika hal itu sudah diketahui. Menurut Jokowi, pernyataan Sylvester bahwa ada tokoh besar yang menyokong Roy Suryo CS mendukung ucapannya yang menyebut ada agenda besar politik di balik kasus ijazah dan pemakzulan Gibran. Jokowi pun mengatakan tokoh politik yang dimaksud sudah diketahui banyak pihak. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke... Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Saya ketawa aja ya. Tim penyidik Polda Metro Jaya sudah menyita ijazah milik Presiden ke-7 Jokowi saat melakukan pemeriksaan di Polresta Solo Rabu lalu. Namun, salah satu terlapor yang diadukan oleh Jokowi yakni Roy Suryo mengaku tidak percaya soal penyitaan tanpa adanya berkas laporan penyitaan oleh polisi. Hal ini agar penyidikan kasus tudingan ijazah palsu bisa transparan. Katanya sudah disita. Oke. Kalau disita, biasanya kalau orang biasa ya, kan katanya dia mengaku udah orang biasa. Biasanya polisi itu gercep mengeluarkan, ini loh berita acara penyitaannya. Nah, sampai dengan hari ini belum ada. Katanya kan menyita 2 ijazah. Ijazah SMA sama ijazah S1 UGM. Kalaupun tidak berani menunjukkan ijazahnya yang SMA ataupun yang Universitas UGM, tunjukkan berita acara penyitaannya. Itu baru jujur dan polisi akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tak hanya menyoal keterbukaan penyitaan ijazah, Senin lalu tim pembela ulama dan aktivis bersama Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya, mendesak polisi adakan gelar perkara khusus karena mereka menilai ada ketidakadilan menaikkan laporan Jokowi ke tahap penyidikan. Karena Polda Metro Jaya melakukan tindakan repetisi kekeliruan yang dilakukan di Baris Mabes Polri, yakni apa? Melakukan gelar perkara secara sepihak, padahal perkara ini perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Juga perkara ini ada pihak-pihak yang menjadi terlapor, yakni klien kami, dan klien kami tidak dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus di gelar perkara ya di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya secara sepihak kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, bahkan pasal-pasalnya luar biasa. Namun, kuasa hukum Jokowi menilai permintaan gelar perkara khusus oleh Roy CS hanyalah upaya mengulur waktu penetapan tersangka. Per Kapolri nomor 6 tahun 2019, di mana ditegaskan pengajuan gelar perkara khusus hanya boleh diajukan oleh pihak pelapor dan dalam hal terjadi penghentian penyelidikan. Sementara kita ketahui bersama terhadap perkara di Polda, pihak TPU bukan pelapor dan juga tidak terjadi penghentian penyelidikan, bahkan ditingkatkan ke penyidikan. Permintaan pihak TPU tersebut selain tidak berdasar hukum, juga lebih ditujukan untuk mengulur-ngulur proses penyidikan saja, termasuk juga untuk penetapan tersangka. Usai laporan Jokowi naik ke tahap penyidikan, penyidik Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa sejumlah pihak pelapor Roy Suryo CS, mulai dari Jokowi dan teman-teman SMA-nya hingga para relawannya, yakni Sylvester Matutina dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, meski Jokowi sudah 2 kali diperiksa Polda Metro Jaya, bahkan penyidik juga sudah menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi. Pihak Roy Suryo CS masih kukuh meragukan hal tersebut. Karenanya, relawan Jokowi menyebut upaya Roy CS adalah balas dendam politik yang disokong oleh tokoh besar. Sejauh mana kebenarannya dan siapa tokoh yang dimaksud, kita bahas sore hari ini bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Rismon Sianipar, melalui sambungan Zoom. Bang Rismon, selamat sore. Dan ada juga pelapor Roy Suryo CS dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat sore, Mas Ade. Selamat sore, Mbak Audrey. Sore, ya. Mbak. Saya mau ke Mas Ade dulu. Mas Ade, dalam konferensi pers Anda di Polda kemarin bersama Bang Sylvester usai diperiksa penyidikan, ini Bang Sylvester bilang nih, ada 3 cluenya. Yang pertama, dendam politik Pilpres 2024. Berikutnya ada kemudian tokoh besar politik di balik
ini. Ya, betul. Dan yang terakhir adalah mau adu domba pemerintahan saat ini alias Prabowo Gibran. Ya. Saat ini pemerintahannya. Jadi sebenarnya ini mengarah ke siapa sih yang dimaksud? Ya, jadi gini, Mbak Audrey, kalau kita berbicara isu-isu yang dikelola, jadi kalau saya melihat ya, ini pengelolaan isu yang ada saat ini. Artinya kalau dia berjalan sendiri nggak sampai segininya sebenarnya sih. Kita juga secara nalar berpikir bahwa ada yang memanfaatkan isu-isu tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bergabungnya kelompok-kelompok ini menjadi satu. Itu yang pertama. Kita melihat dari segitu. Terus kemudian isu-isu ini dikemas benar. Dikemas betul menjadi sesuatu yang saya rasa bahwa ini tidak masuk akal. Dikemas artinya berarti ada kesengajaan. Kesengajaan, ada upaya-upaya kesengajaan yang saya sendiri, nalar saya itu tidak bisa menerima. Kenapa? Karena gini, kalau terkait ijazah dan ataupun skripsi itu sangat mudah membuktikannya, Mbak Audrey. Ya, gampang banget. Jadi di UGM itu ada Badan Tata Kelola Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, di situ UGM itu memiliki itu. Jadi kalau kita orang-orang kelompok mereka ini tidak percaya, kan bisa ngecek ke sana. Ngecek ada apa enggak, terus kemudian dibarengin dengan keterangan-keterangan UGM. Saat ini di Jogja, ini lagi pemeriksaan nih Mbak. Saya barusan tadi dapat komunikasi dari beberapa penyidik di sana. Ini lagi maraton memeriksa pihak UGM itu. Jadi artinya tentu bagian Badan Tata Kelola Akademik dan Kemahasiswaan itu juga ikut diperiksa itu. Nah, itu mudahnya di situ tuh. Nah, tapi kenapa dikemas? Gitu. Kenapa dikemas? Apakah ada unsur kesengajaan dan tadi ada tokoh besar di baliknya? Siapakah? Akan ikut masuk bermain. Nah, kalau gitu apakah benar pernyataan tersebut Bang Rismon? Nanti usai jeda ya Bang Rismon akan menjawab, tetap bersama kami.